Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you today? Welcome to my English class with me, Sinta Kolbiatu Sofyan. Okay, in the last meeting, we have learned about recount text. Do you still remember what the meaning of recount text? Do you still remember what the generic structure of recount text? Do you still remember what the language feature of recount text? So, in this meeting, we will learn about narrative text. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang narrative text, about what the meaning of narrative text, about the definition of narrative text, about the general structure of narrative text, and about the language feature of narrative text. Jadi antara narrative text dan recount text itu different ya, berbeda. Saya harap kalian tetap ingat ya apa-apa aja sih tentang recount text, walaupun kita akan belajar tentang narrative text. Okay. And the learning goals of our learning is, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah identify the main idea of a particular paragraph in the narrative text. Secondly, find specific, explicit, and implicit information in the narrative text. Third, determine the reference words of the sentence in narrative text, and then identify general structure and language feature of the narrative text, and the last is produce narrative text. Jadi di akhir pertemuan kita, di akhir pembelajaran kita nanti, saya harap kalian bisa membuat narrative text. And then we will learn about the definition of narrative text, about the social function of narrative text, and then what the generic structure of narrative text, and then what the language feature of narrative text. Jadi sama dengan recount text, narrative text juga memiliki social function, generic structure, and language feature. Inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, next. The definition of narrative text is, narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi naratif teks itu berisi tentang sebuah cerita ya, yang di dalamnya terdapat complication atau permasalahan yang mencoba untuk menemukan resolusinya. Nah, the social function of this text is, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Do you understand? Sampai sini paham ya? About the generic structure of narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di orientation, di perkenalan ini adalah membahas tentang pengenalan karakter yang ada di teks tersebut. Yang kedua adalah tentang, and the second is about complication. Tells the beginning of the problem which leads to the crisis of or climax of the main participants. Jadi di komplikasi ini akan menceritakan tentang klimaksnya ya, tentang permasalahannya, tentang konfliknya dari sebuah naratif teks. Jadi sebuah teks naratif tersebut. Yang terakhir adalah resolution. Resolution is the problems is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Jadi di resolusi ini adalah penutup ya. Nanti akankah sebuah naratif teks itu berakhir bahagia atau berakhir
sedih, happy ending or sad ending. Jadi di narrative text ini ada 3 ya jadi strukturnya. Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, and then the last is resolution. Got it? The language feature of this text is using past tense, and adverb of time is once upon a time, and one day, a long time ago. Jadi di teks ini itu ciri khasnya dia menggunakan past tense. Ciri-cirinya apa? Pasti di narrative text itu menggunakan adverb of time once upon a time. Seperti contoh ya, like you read about the Cinderella. Ketika kalian membaca tentang Cinderella gitu ya, or Snow White, pasti di awalnya itu ada once upon a time, pada zaman dahulu, atau seperti itu. Nah, tentunya ketika kalian hanya saya jelaskan, I just explain about the definition, about the tuning structure, you will not understand. Kalian akan sulit, you will hard to understand. Jadi kalian akan sulit ya, kesulitan untuk memahami jika tidak ada contohnya. Di sini saya punya contoh. I have one example about the narrative text. The title is The Traveler's Wife. Nah, di sini ada orientationnya. Di paragraf pertama ini ada orientationnya, kemudian the complication dan resolution. Nah, di orientation ini disebutkan ya, terlihat ada spesifik karakter, karena di orientation tadi sudah dijelaskan bahwa di paragraf tersebut adalah pengenalan karakternya, seperti apa sih yaitu, jadi disebutkan secara spesifik. Kemudian menggunakan, nah contoh yang kedua adalah Snow White, cerita tentang Snow White. Nah di sini ada orientation, ada complication dan resolution. Nah ini ada kata life, once upon a time. Nah itu menggunakan adverb of time-nya ya. Kemudian and then next life. Nah life itu adalah ciri khas dari past tense. Nah saya yakin kalian ketika masih TK atau masih SD atau masih SMP pasti sudah sering sekali ya mendengar cerita tentang bawang merah, bawang putih, kemudian Beauty and the Beast, Timun Mas, and the other. Itu adalah contoh dari narrative text. Jadi kesimpulannya, narrative text adalah sebuah teks tentang cerita yang tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Kalau sifatnya menghibur, pastinya itu adalah bersifat fiktif atau tidak nyata. Berbeda dengan recount text. Kalau recount text itu fakta ya, cerita yang sudah lalu, sesuatu kejadian yang sudah lalu di masa lalu kemudian diceritakan ulang, itu adalah recount text. Tapi kalau narrative text itu berbeda. Jadi kalau narrative text itu fiktif ya, emang kita tuh tidak bisa memastikan emang ada ya Timun Mas gitu, orang yang keluar dari timun itu kan nggak bisa dipastikan. Nah itu contoh, itu adalah pengertian dari narrative text. Jadi bedanya di situ ya antara recount text dan narrative text. Oke, do you understand? Sampai di sini paham ya? Got it semuanya? Do you have any question maybe? Now I think enough for me. Okay, in the last I have one question for you. I have one assignment for you. All of you, please please search one example of narrative text and then translate it into Indonesian language, and then write down into your notebooks. Jadi tugasnya adalah kalian cari satu contoh narrative text dari mana saja boleh, bisa dari majalah atau dari Google, kemudian translate ke dalam bahasa Indonesia.
tulis tangan ya, bahasa Inggris, kemudian translate, tulis ke dalam buku tugas kalian. Okay, I think enough for me. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.